A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah fi hadhihi dunya hasanatun wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertawakallah kepada Tuhanmu, bertakwalah kepada Tuhanmu, bahwa orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah ini luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambamu, ya kan, kepada hamba orang-orang yang hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhanmu, dan bagi mereka adalah diberikan kebaikan, ya kan, di dunia dan akhirat. Dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya Bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabar. Bumi Allah itu luas. Hanya sesungguhnya orang-orang yang bersabar dia akan mendapatkan pahala yang disempurnakan pahalanya. Yang disempurnakan pahalanya Tanpa batas. Tanpa batas. Tanpa hisab, gitu ya. Nah, jadi kalau Allah sampaikan kepada Muhammad, hai Muhammad, katakan kepada hambaku adalah hamba Allah. Jadi si Muhammad itu adalah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, agar dia kalau melakukan suatu kebaikan di dunia dan akhirat akan diberikan bahwa Allah itu, bahwa bumi Allah itu luas, ya. Sungguhnya orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan upah atau pahala yang tanpa ada batas. Jadi pahala itu tak ada batas, ganjaran tanpa ada batas. Jadi mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, mau butuh apa saja itu ada semuanya, tidak ada batasnya. Kalau di dunia masih ada batasan. Tapi kalau untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, mendapatkan suka-suka dia apa mau. Inilah salah satu ganjaran dari Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa disuruh bersabar? Kenapa? Agar manusia itu tidak mengutamakan hawa nafsunya untuk mencapai sesuatu di dunia ini. Makanya bersabarlah, berarti bersabar, tunggu masanya, ya kan? Tunggu masanya, nanti Allah akan curahkan semuanya yang dipinginkan itu. Qul
mukhlishan lahuddin. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Katakanlah, suruh dikatakanlah kan, bahwa aku, kata Muhammad itu, aku diperintah untuk menyembah Allah, ya kan? Mukhlishan lahuddin, dengan tulus, ikhlas untuk agama. Jadi menyembah Allah karena tulus agama. Agama din itu adalah agama. Menjalankan agama. Jadi menjalankan agama itu maksudnya apapun perbuatan yang dilakukan, pedomannya, frame-nya, ya kan, realnya adalah agama. Jadi kalau orang berjalan tanpa di luar rel, itu sudah tidak sampai tujuannya. Jadi mukhlishan lahuddin artinya benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad di dalam Al-Quran itu. Jadi din itu adalah agama. Jadi sampaikan yang baik-baik saja, yang buruk tidak ada. Jadi orang-orang yang tidak beragama adalah orang-orang yang jadi apa katanya, orang-orang yang sesungguhnya agama itu nasihat, ya kan? Agama itu nasihat. Kenapa memberikan nasihat? Agama itu adalah nasihat. Kenapa agama itu nasihat? Agar manusia itu tidak keluar dari agamanya. Tidak keluar jalur, dinasihati. Apa nasihatinya? Contohnya saja, dilarang mengeluarkan sebagian tangan. Kalau kita di mobil, kenapa? Dilarang, kan dilarang tidak boleh. Ternyata keluarkan juga tangan. Contohnya mobil menggeser mobil yang lain, tangan jadi cedera, itu masalahnya. Jadi kalau orang selalu dalam agama, insya Allah tujuannya tercapai. Agama itu adalah nasihat. Jadi dalam perjalanan kalau ada larangan-larangan seperti itu jangan dilakukan. Dilarang kalau lampu merah dilarang untuk berjalan. Kenapa dilarang berjalan? Nanti bisa dimarahin orang dan bisa jadi tabrakan atau kecelakaan. Jadi tidak melanggar rambu-rambu. Tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas jangan dilanggar. Itu seperti itu. Jadi agama itu di dalam diri manusia itu adalah untuk itu. Ya seperti rambu-rambu aja. Jadi apa yang menjadi rambu-rambu itu ke dalam pikiran manusia agar manusia itu menjaga mulutnya, ya kan, menjaga perilakunya, tindakannya, supaya jangan terlalu cepat. Harus bersabar, ya kan? Sabar. Ketika kita akan marah, kita pikirkan dulu apakah marah kita itu ada untungnya atau kita sudah melanggar juga, akan berbalik marah itu kepada kita. Jadi kudu bersabar. Kalau kita bersabar bisa mikir. Dan kebanyakan orang tidak sabar itulah orang yang tidak memikir. Jadi apapun ucapan, tindakan, perilaku kita, kalau tidak sabar akan berdampak kepada diri kita masing-masing. Mikirnya jadi susah juga kita. Wa umirta wa umirtu li an akuna awwalas wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.
Kenapa? Aku diperintahkan, ya kan? Aku diperintahkan menjadi orang yang pertama berserah diri. Kenapa kok orang yang pertama berserah diri? Ya kan? Berarti aku di situ adalah pribadi masing-masing. Kalau Muhammad adalah diri dia sendiri. Kalau kita yang membaca, yang mengikuti Muhammad adalah diri kita sendiri. Adalah orang yang pertama berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau kita sudah tidak ada orang di sekeliling kita, ini adalah kalimat untuk pribadi. Aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Tidak ada manusia lagi. Tidak ada kita mau bicara dengan siapa, dengan siapapun. Hanya sendiri. Ini harus ada di dalam hati manusia. Setiap dia sholat adalah aku orang yang pertama berserah diri. Kalau semua orang mengatakan dia yang pertama berarti tidak ada masalah. Ya kan? Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, ini aku orang yang pertama menjadi orang yang berserah diri. Jadi kita tidak berkelompok-kelompok lagi, tidak berkeluarga lagi, adalah masing-masing berserah diri hanya kepada Allah. Kenapa? Kita takut ancaman Allah itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan yang jahat, pasti akan berdampak kepada diri kita sendiri. Kalau kita menjadi orang yang baik, pasti berdampak kepada diri sendiri. Tentu ganjaran yang diberikan oleh Allah tadi, yaitu tanpa hisab, ya kan? Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Nah, kenapa ayat yang ini lanjut ya? Aku yang pertama orang yang berserah diri tadi. Katakanlah lagi, aku takut. Kenapa pertama berserah diri kepada Allah? Karena aku takut bahwa sesungguhnya itu aku takut nanti akan mendapat di hari yang besar, mendapat azab. Makanya kita pertama berserah diri itu kita serahkan semua urusan kita, hidup kita, mati kita hanya kepada Allah, ya kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, aku serahkan hidup matiku hanya kepada Allah. Itu orang yang pertama. Semuanya salatku, ibadahku, semua amalan-amalanku aku serahkan kepada Allah. Aku pertama sekali berserah diri. Kenapa? Takut. Sesungguhnya aku takut akan azab Allah pada hari yang besar. Hari yang besar itu apa? Hari kiamat. Jadi kita bukan istilahnya di dalam hidup ini pantas apa tidak pantas. Kalau kita sudah orang yang paham, kalau yang tidak pantas dianggap tidak usah kita marahin, biarin aja. Kenapa? Tidak ada dampaknya untuk kita. Mungkin akan memunculkan sebuah kemarahan. Orang tidak tahu tata krama dalam hidup. Kemudian kita marah, kita benci sama dia. Tidak ada untungnya untuk kita. Kenapa? Ya ilmunya belum sampai. Iya kan? Ya, belum sampai. Ngapain kita membuat sesuatu yang membuat kita susah? Nah, jadi nasihat-nasihat agama itu di dalam diri manusia, dia akan membenah diri terhadap perilaku dia. Sebab semua perilaku yang dilakukan oleh dia melalui ucapannya, tindakannya, itu semuanya akan berdampak kepada pribadi masing-masing. Nah, kadang-kadang kalau kita di dalam keluarga saja, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan harus dipelihara dengan baik. Bagaimana caranya?
dengan lemah lembut, kasih sayang. Itulah yang paling orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Kenapa? Kita setiap melakukan tindakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah pengasih dan penyayang. Kalau ada di dalam diri manusia pengasih dan penyayang, berarti kita adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Kenapa kita pertama berserah diri kepada Allah? Kita takut akan azab yang besar pada hari kiamat. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Katakanlah hai Muhammad, hanya Allah yang disembah, tak ada menyembah yang lain, dan ikhlas, ya kan? Mukhlisan, ikhlas artinya adalah tidak ada mengharapkan sesuatu upah, ya kan? Tidak mengharapkan imbalan, ucapan terima kasih pun tidak perlu. Kita hanya ikhlas menyembah Allah itu. Berat benar menyembah Allah ini, harus dikasih upah, itu tidak ada. Jadi ikhlas itu memang dari diri kita sendiri. Lahudi adalah dengan menjalankan aturan agama itu sendiri. Jadi menyembah sesuai dengan aturan agama. Agama itu adalah aturan-aturan Allah untuk manusia itu menjadi manusia yang mukhlis. Hamba-hamba yang mukhlis itu adalah hamba-hamba yang ikhlas, yang tidak bisa diganggu oleh setan. Kata setan dalam dialognya dengan Allah, karena saya sudah diberikan mandat untuk menjadi ahli neraka, maka akan saya sesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Batasnya sampai hari kiamat, disesatkan oleh setan. Kata Allah, silakan, kecuali hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang ikhlas, ya kan? Tidak akan bisa. Dia tidak bisa dirayu, digoda, ditipu oleh setan, tidak akan tertipu. Tetapi hamba-hamba yang mukhlis itu tidak bisa tertipu. Kenapa? Contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Semua yang terjadi di sekelilingnya itu adalah Allah yang punya. Dan diri dia Allah yang punya. Makanya dia tidak pernah bisa ditipu oleh setan. Itulah contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Punya kekayaan, punya anak, punya harta benda. Kemudian ditimpa sakit segalanya. Dia tidak pernah berhenti untuk menyembah Allah. Itu orang-orang yang mukhlis. Fa'budu ma si'tum min dunihi qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamati ala dzalika huwal khasranul mubin. Maka sembahlah selain dia sesukamu. Wahai orang-orang yang musyrik, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ulang lagi. Maka sembahlah selain dia sesukamu.
wahai orang-orang yang musyrik. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi orang-orang yang tidak ikhlas tadi, yang tidak ikhlas menjalankan agama itu, sembahlah oleh kamu selain daripada Allah, ya kan? Itu orang yang tidak ikhlas tadi, orang-orang musyrik tadi, orang kafir tadi, sembahlah olehmu selain daripada Allah. Katakan Muhammad, sesungguhnya orang yang seperti itu adalah orang yang merugi. Yang merugi itu siapa? Orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Ya. Orang yang merugi itu untuk diri mereka sendiri dan keluarganya di hari kiamat, ya kan? Nah, ala zalika, yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata, jelas gitu. Jadi kata Allah sekarang sudah diberikan warning kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang enggan mempelajari ayat-ayat Allah, itu sudah diberikan warning, aba-aba. Kalau kamu menyembah selain daripada Allah, itu adalah termasuk merugikan diri sendiri dan keluargamu di hari kiamat nanti. Dan kerugian itu akan nyata pada hari nanti. Hari kiamat, hari akhir itu adalah hari yang nyata. Dia menerima ganjaran kerugian. Lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun zalika ulang lagi. Lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun zalika yakhwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Di antara mereka adalah lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Bagi mereka yang mana? Mereka yang musyrik tadi, ya. Mereka yang musyrik, mereka yang kafir tadi, mereka yang lalai tadi, mereka yang tidak mau menyembah Allah, ya kan? Adalah lapisan-lapisan api, ya kan? Dan di bawahnya adalah lapisan-lapisan lagi, kan? Api berlapis-lapis, gitu ya. Dan demikian itu adalah Allah memberikan ancaman, memberikan kabar bertakut kepada hamba-hambanya. Hai orang-orang yang bertakwa, ya kan? Kepada hamba-hambaku yang bertakwa, takutlah kamu kepada Allah. Kenapa? Ancamannya bagi orang-orang yang keluar dari aturan Islam, aturan dari aturan agama, mendapatkan azab yang di dalamnya itu adalah lapisan-lapisan api neraka. Berlapis-lapis api itu, berapa panasnya. Itulah kabar bertakut, kabar kepada orang-orang yang musyrik, ancaman Allah terhadap orang-orang yang musyrik tadi, orang-orang yang kafir tadi. Jadi kalau orang kafir itu ya menimpa dirinya sendiri. Itu yang ditakutkan. Kalau kita tadi tidak berserah diri masing-masing, ya kan? Ancaman itu jadi kalau kita mati, tidak ada keluarga yang ikut ke kuburan, kita sendiri. Bayangkan di tanah yang sempit, kita ada dibungkus, kita tahunya masuk neraka. Mau balik lagi hidup bertobat tidak bisa. Tuh
sebelum itu jangan sampai terjadi di dalam diri kita sendiri bahwa kita itu adalah orang yang merugi tadi. Walladzina yatalabut taguta ayya buduha wa anabu ilallahi lahumul busra ibad. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, orang-orang yang menjauhi tagut yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba. Orang-orang yang menjauhi tagut. Nah, tagut itu adalah orang yang menyembah selain daripada Allah. Itu namanya tagut. Jadi tagut adalah orang yang menyembah selain daripada Allah. Itu namanya tagut. Misalnya ya, kita ini percaya kepada atasan. Jam wa salat, kata atasannya jangan salat dulu, kerjakan ini. Jadi kita patuh mana? Patuh kepada atasan kita. Kalau patuh kepada atasan kita, kepada bos kita, kita tidak melakukan salat, itu namanya tagut. Ini salat itu kan pribadi masing-masing. Kita menghadap kepada Allah. Kita tidak menghadap kepada bos kita. Atau kita selalu menunda-nunda pekerjaan kita sendiri tanpa diperintahkan oleh Allah. Ini dulu, selesaikan dulu ini dulu. Ini sudah termasuk tagut. Jadi menunda-nunda pekerjaan yang baik itu namanya tagut. Itu jadi Tuhan kita. Apa yang ada di hadapan mata kita. Jadi pemahaman tagut itu adalah mengganti pengabdian kita selain daripada mengabdi kepada Allah. Kita kan harus mengabdi kepada Allah. Jadi beribadah itu adalah mengabdi kepada Allah. Itu sampaikan kepada hamba-hambaku katanya adalah jauhilah tagut itu dari diri pribadi masing-masing. Kenapa? Tagut adalah pengganti orang yang menyembah selain dari Allah tadi. Jadi dia percaya kepada pekerjaannya, tidak percaya kepada Allah lagi. Itulah namanya sudah keluar dari agama Islam. Nah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang menghindari tagut tadi, agar dia selalu taat kepada Allah. Shadaqallahul azim. 17. Ya kan? Ya, 17 besok 18. Alazina. Tandai.